Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Fitriah dari SMA Negeri 1 Dander. Orang bijak menyatakan, pendidikan bukan soal pergi ke sekolah kemudian mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan dan menyerap ilmu kehidupan. Nah anak-anak, pada hari ini saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. Pengertian wawasan wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Jadi pengertian wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengembang misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya. Ada 5 komponen penting cara mewujudkan wawasan wiyata Mandala, yaitu 1. Peran kepala sekolah, 2. Peran guru, 3. Peran sivitas akademika, 4. Peran murid, 5. Peran masyarakat sekitar. Marilah kita kupas satu persatu apa peran masing-masing dari 5 komponen tersebut. Peran kepala sekolah. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah dan melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentin intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Keempat, peran murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Menghormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain.
hormat dan sopan kepada teman, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Kelima, peranan masyarakat. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala wajib memiliki 7K. Pertama, keamanan, kenyamanan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan ketujuh, ketertiban. Penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tempat penyebaran aliran sesat, penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda politik atau tempat berkampanye. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ada 2 tahapan. Yang pertama, tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan. 4. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Yang kedua adalah tahap represif. Bentuk kegiatannya adalah 1. Mendampaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu akhiri materi wawasan wiyata pada hari ini, berikut adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Tuliskan jawabannya di selembar kertas, lalu difoto dan kirim ke WA grup kalian di sekolah. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Pertanyaan kedua, tuliskan 5 komponen wawasan Wiyata Mandala. Demikianlah anak-anakku, materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.